Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Jadi kalau yang belum nonton video sebelumnya, tolong tonton terlebih dahulu karena ini sambung menyambung. Oke, untuk video kali ini tuh saya mau bikin spawn gitu ya. Jadi nge-create objek ini ya. Jadi ini kan cuma satu. Kita kan mau butuhnya banyak ya, jadi ada beberapa karena kan nggak mungkin gitu kalau misalnya cuma satu yang kayak hujannya gitu kan, kayak misalnya atau itemnya yang turun tuh cuma satu, itu it's okay lah gitu. Tapi kalau misalnya kita bikin 20, nggak mungkin kita ngesetting sebanyak 20 item gitu kan. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa nge-spawn itu? Oke, di sini yang pertama sama juga seperti yang sebelumnya, kita bikin di order node itu kita bikin dia sebuah kinematic body ya. Nah, kenapa alasannya kok kinematic gitu kan? Oke, di sini wortel dulu kita kasih nama karena dia bergerak ya, karena terus nanti kita bakal ada yang namanya interaksi sama si playernya dan dia kondisinya adalah bergerak, nggak diem, jadi kita pakai kinematic gitu. Oke, di sini karena kinematic itu butuh sebuah collision, jadi kita pakai yang collision shape dulu. Oke. Kemudian di sini saya di bagian yang si wortelnya itu kita kasih item ya. Item. Nah, ini itemnya. Itemnya itu adalah si wortelnya. Jadi atau kalau misalnya lebih gampangnya kita copy aja dari yang sebelumnya karena dia udah di set ya. Ini ya, kita X cut dan mana lagi? Ini lagi. Nah, yang ini kita copy dan kita paste di sini, yang ini kita hapus aja. Oke. Nah, yang di sini dia butuh shape-nya kan. Kita set dia misalnya kayak rectangle inilah. Yang ini si itemnya, nah kita pindahin ke sini. Oke. Nah, tapi karena sebenarnya dia ini kan dia bergerak, tapi dia juga adalah sebuah objek gitu ya, sebuah objek yang nanti tuh bakal bertubrukan dengan si layernya gitu. Jadi di sini kita tambahin lagi dia adalah sebuah area 2D, dimana di sini kita akan tambahin juga collision. Di sini saya bilang collisionnya yang polygon itu gimana? Kita akan coba yang polygon. Kita create yang polygon. Nah, untuk yang polygon itu kita bisa bikin si shape-nya itu sesuai sama bentuknya gitu. Jadi kita tinggal klik aja yang collision polygon ini. Kemudian kita langsung klik-klik di bagian si objek yang mau kita kasih collidernya gitu ya, dimana nanti itu bisa disesuaikan. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, untuk itemnya saya masukkan ke dalam sini gitu. Oke. Selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya karena ini udah bikin seperti ini, kita bikin lagi sebuah script. Nah, script yang wortel, kok wortel harus ada scriptnya gitu kan. Jadi kita nggak bikin wortel lah, kita namanya item aja. Nah, kenapa bikin ini? Karena kan nanti dia mau spawn kan. Nah, jadi yang tadi yang si hujan ini kita cut. Ini kita paskan terlebih dahulu. Kita cut dan kita pindahin ke sini. Gitu. Ya. Jadi di bagian si wortel. Oke, yang ini belum kita kasih nama, kita save dulu sininya wortel. Oke, nah ini kita kasih di sini. Oke. Nah, lalu di sini ada yang harus kita ubah ya. Jadi yang kita ubah itu yang pertama adalah si si twin ini kita kan belum punya twin ya. Jadi kita perlu twin, jadi kita masukin dulu si twin. Jadi kan karena si animasi yang hujan ini emang buat per objek, jadi kita pindahin gitu dari game hujan ke sini karena dia harusnya per objek itu sendiri. Oke, kemudian di sini ini masih tetap ya. Nah, yang ini
itu adalah si area 2D-nya. Jadi kita ganti dia jadi area 2D. Ini dia tetap position, boleh lah ya, twin start. Nah, kayak gini. Gitu. Kita coba dulu apakah dia memang ada jalan atau enggak. Nah, ini kalau bisa lihat dia belum jalan karena kita belum panggil di sini. Jadi kita panggil di sini hujan di pas ready. Nah, kalau kita running dia harus sampai ke mana? Ini udah nyampe ke sini, berarti ini udah bisa jalan ya. Nah, di sini karena kita mau nge-spawn objek, jadi kita masuk ke yang bagian si game hujan ini. Di game hujan ini kita akan masukkan sebuah variabel gitu. Jadi kita masukkan variabel namanya misal variabel wortel. Itu adalah kita preload dari si scene wortel ini, kita copy paste dan kemudian kita kasih kayak gini. Nah, kemudian di sini ya, untuk nge-spawn kita perlu yang namanya timer. Jadi kita child node dan kita tambahin sebuah timer. Nah, kita set timernya berapa detik sih? Misalnya di sini saya ngeset 0,5, kemudian di sini auto start ya, karena dia bakal langsung mulai. Nah, kemudian di sini, kita nih kayak mau nge-spawnnya itu random ya, jadi random spawn. Jadi di sini saya bikin lagi satu lagi ya, apa namanya, kinematic body juga. Nah, ini udah ada, tapi kita kasih nama dia adalah kayu misalnya. Nah, si wortel ini kita copy aja sampai bawah. Nah, paste kayak gini. Nah, tapi kan ini karena bukan wortel ya, jadi kita ganti misalnya ini, nah kayu yang seperti ini. Nah, untuk poligonnya kita delete di sini yang ada gambar apa namanya tadi yang kayak semacam kayak ando lah ya. Nah, kemudian di sini kita klik. Nah, kita bikin lagi di sini ya. Nah, gitu. Oke, kita klik bikin lagi seperti ini. Nah, ini sudah. Nah, kita save dia adalah kayu. Nah, si kayu ini kita attach script. Nah, scriptnya itu kan sebenarnya sama aja sama yang sebelumnya, sama yang item. Jadi kita klik yang si item dan kemudian kita open dan di load. Nah, udah seperti ini. Kalau kita running si kayu, dia juga udah sama kayak gini. Tuh ya. Oke, kita balik lagi ke yang game hujan ini. Nah, ini kan tadi ada wortel, satu lagi kita tambahin dia adalah kayu. Kita preload lagi. Oke. Oke. Kita coba cari di sini ada scene kayu. Nah, ini scene kayu. Kemudian di sini tadi kan mau pakai timer ya. Timernya udah 0,5 auto start. Kita kasih node timeout. Nah, dikoneksikan. Jadi kalau misalnya timeout, yang dilakukan adalah kita akan memanggil fungsi random. Oke, kita akan memanggil fungsi random. Kemudian di sini kita bikin variabel misalnya item atau semua item, karena kita mau definisikan sebuah array gitu. Item itu yang pertama adalah ada wortel, satu lagi adalah kayu. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita mau bikin item randomnya gitu. Jadi kita tambahkan item random itu sama dengan dari semua item. Kemudian kita pakai rand integer, dimana dia mode dari semua item dot size ya. Jadi tergantung, kalau misalnya kita mau nambahin lagi di sini satu lagi misalnya, itu nanti dia bisa gitu. Oke, kita lanjut di bagian selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.